Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi turunan. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Alfredo Tatalu. Saya Arif Rahman Yansa. Saya Kristin Syairmani. Saya Andianus. Saya Putri Azahra. Saya Bebedan Mananta. Saya Arif Rahman. Sekian perkenalan dari kami. Mari kita lanjut melihat video materinya. Dadah! Jadi untuk contoh soal yang ini, fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x tambah 2. Jadi rumus umum yang digunakan itu fx sama dengan d per dx fx. Oke, jadi contoh fungsinya itu yang ini, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x tambah 2. Maka turunan yang digunakan adalah fx sama dengan 3x kuadrat kurang 3. Jadi untuk menentukan titik krisisnya, fx adalah 0 atau fx tidak teridentifikasi. Jadi fx 0 adalah 0 pangkat 3 dikurang 3 dikali 0 ditambah 2. Jadi x-nya adalah 0 dan fx atau fy-nya adalah 2. 0 pangkat 3 hasilnya tetap 0. 3 dikali 0 hasilnya tetap 0. Nah, jadi di sini kita mendapatkan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x dan tambah 2. Jadi di sini kita substitusikan 3x pangkat 2. Kenapa kita bisa mendapatkan 3x pangkat 2? Karena kita mengurangi ini yang ini. X ketemu x, dia menjadi hasilnya x3 dikurang x. Yang dimana nilai x itu adalah 1. Jadi hasilnya adalah x2. Dan di sini karena x-nya sudah habis, jadi kita turunkan angka 3-nya saja. Dan di sini kita mendapatkan x 3x pangkat 2 sama dengan dikurang 3 dapat 3 buka kurung x min 1 tutup kurung buka kurung lagi x plus 1 tutup kurung. Nah, yang dimana itu akan menjadi konsep dasar dari kemonotan. Kemonotan menunjukkan di mana fungsi itu naik dan turun. Kalau fx positif berarti grafiknya naik. Kalau fx-nya negatif berarti grafiknya turun. Jika kita tinggal lihat tanda dari fx di setiap daerah grafik. Titik kritis terjadi saat fx sama dengan 0. Dari 3x min 1 3x tambah 1 dengan 0. Kita dapat x min 1 dan x 1. Jadi kita bagi garis bilangan menjadi 3 bagian. Yang pertama, x kecil dari min 1. Yang kedua, min 1 kecil dari x kecil dari 1. Yang bagian ketiga, x besar dari 1. Nah, di sini kita mendapatkan sudah 3 bagiannya. Yang dimana yang pertama itu adalah hasilnya positif. Yang kedua hasilnya adalah negatif. Dan yang ketiga itu hasilnya positif. Jadi yang dimana kita bisa mendapatkan grafiknya adalah positif naik, negatif turun, positif naik. Bagaimana mendapatkannya? Oke, jadi di sini kita bisa melihat dari persamaan dari 1. X lebih kecil dari 1. Negatif 1. Maaf. Dari negatif 1. Jadi dia dikali 2.
Jadi dia mendapatkan X sama dengan negatif 2. Yang dimana dia akan mendapatkan fx-nya. Fx-nya adalah itu negatif 2, sorry. Dan untuk hasilnya adalah 3, 4 kurang 1. Hasilnya 9. Bukan hasil. Dan di sini kita bisa mendapatkan bahwa kenapa dia bisa menjadi positif, karena dia lebih besar dari X. Hasilnya adalah 9. Untuk yang kedua, negatif 1 lebih kecil dari X. X lebih kecil dari 1. Jadi kita substitusikan. Untuk X ini adalah X-nya sama dengan 0. Yang dimana sudah dijelaskan F itu tidak ada nilai. Jadi kalau kita substitusikan, hasilnya F sama buka kurung 0 dan 3, 0 dikurang 1, hasilnya negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena di sini hasilnya tidak ada. Jadi hasilnya itu tetap negatif. Nah, di sini grafiknya ini lebih kecil daripada X, yang dimana X itu adalah 1. Yang kita sudah dapatkan, X itu adalah 1, nilainya adalah 1. Jadi ini sudah negatif. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mendapatkan X? X itu lebih besar daripada 1. Dan kenapa bisa jadi positif? Oke, kita substitusikan kembali. Untuk X itu kita karena sudah mendapatkan 1 ketemu 1, jadi hasilnya adalah 2. Yang dimana itu akan mempengaruhi fx-nya. Yang dimana fx-nya adalah 2 sama dengan 3 buka kurung 4 dikurang 1 sama dengan hasilnya adalah 9. Yang dimana kita mendapatkan lagi hasilnya adalah naik karena 9 lebih besar daripada X. Lebih besar daripada X. Nah, jadi untuk grafiknya kita bisa mendapatkan, kenapa kita bisa mendapatkan naik turun. Karena hasil yang kita cari yang pertama, hasilnya adalah 9. Seperti yang kita sudah dapat 9. Untuk yang kedua itu hasilnya negatif 3. Yang ketiga itu hasilnya 9 lebih besar daripada X, lebih besar 9 lebih besar daripada X. Negatif 3 lebih kecil daripada X. X lebih besar 9 lebih besar daripada X. Jadi ekstrim lokal kita sudah menemukan titik krisisnya, yaitu X sama dengan 0. Sebelum dan sesudahnya naik ke turun, jenisnya maksimum lokal. Jadi titik koordinatnya F0 sama dengan 2 menjadi 0,2. Dan X sama dengan 2 nya sebelum sesudahnya turun ke naik. Jenisnya minimum lokal. Jadi titik koordinatnya F2 sama dengan min 2 menjadi 0,2. Baiklah, untuk mencari kecekungannya, yang pertama kita mencari belok sudut grafiknya terlebih dahulu. Misalkan X sama dengan 1, maka dia akan menghasilkan F1 sama dengan 0. Ini adalah titik infleksinya. Maka kita mendapat belok sudutnya itu sama dengan X sama dengan 1. Nah, untuk mencari kecekungannya, yang pertama, dari titik kritis ini kita hubungkan dengan titik beloknya. Karena X yang pertama itu lebih kecil daripada 1,
maka dia akan cekung ke bawah. Begitupun X yang kedua, karena X yang kedua ini lebih besar dari 1, maka dia cekung ke atas. Baiklah, jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari grafik ini yaitu kalau kita masukkan ke dalam grafik titik maksimum lokalnya ada di angka 0,2, sedangkan yang di pertengahan ini adalah titik beloknya, sedangkan minimum lokalnya berada di angka 2,-2. Nah, terus kita akan melihat grafiknya, yang dimana cekung ke bawah sebelum titik belok itu naik. Terus untuk cekung ke atas kita lihat dari titik belok, sesudah titik belok itu naik di atas. Jadi sesuai yang kita dapatkan kemonotonnya adalah, jadi yang pertama itu adalah positif, itu naik, yang kedua itu negatif, itu turun, yang ketiga itu positif dan itu naik di atas. Tiga. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi turunan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye.